Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Elsa Maulida dalam Special Report Jendela Pendidikan. Pada edisi kali ini kita akan mengupas integrasi ilmu dan nilai Islam dalam pembelajaran yang menjadi bagian dari tugas UTS kelompok kami. Dalam pandangan hidup Islam, ilmu bukan sekedar alat teknis, melainkan amanah dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana ilmu dan nilai-nilai Islam dapat berjalan selaras dalam proses pembelajaran. Untuk membahas lebih dalam mengenai filosofi ilmu ini, telah bergabung rekan saya Andina Maulidina yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Silahkan Andina. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integritas ilmu dan nilai Islam dalam pembelajaran. Saya Andina Maulidina dan rekan saya ada Rahmawati, Rizky Handayani, serta Elsa Maulida. Terima kasih Elsa. Pemirsa, poin pertama yang harus kita bahas dan kita pahami adalah konsep ilmu dalam Islam. Konsep ilmu dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi atau sangat istimewa karena ia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik ilmu, yaitu Al-Alim. Ilmu bukanlah entitas netral yang bebas dinilai, melainkan amanah Tuhan yang dititipkan kepada manusia. Terdapat 3 hal konsep ilmu dalam Islam. Yang pertama yaitu ilmu sebagai cahaya atau nur. Ilmu adalah cahaya suci karena sifatnya yang suci, ia tidak akan bersenyaman dalam hati gelap akibat kemaksiatan. Hal ini menegaskan bahwa intelektualitas dalam Islam tidak bisa dipisahkan antara moral dan spiritual. Lalu yang kedua ada objek ilmu yang luas. Islam tidak membatasi ilmu hanya pada aspek teologis. Objek ilmu mencakup ayat Qur'aniyah yaitu wahyu tertulis dan ayat kauniyah yaitu fenomena alam semesta. Seorang muslim melihat hukum gravitasi atau struktur sel bukan sekedar data empiris, melainkan tanda-tanda bahwa kebesaran Tuhan itu ada. Lalu yang ketiga, tujuan akhir atau sa'adah. Ilmu dicari bukan untuk menumpuk harta atau status sosial, melainkan sebagai sarana mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Lalu di sini ada integritas akal dan wahyu. Berbeda dengan sejarah peradaban barat yang sempat mengalami trauma konflik antara gereja dan sains, Islam memandang akal dan wahyu sebagai 2 instrumen kebenaran yang saling melengkapi. Wahyu berfungsi sebagai benchmark atau tolak ukur kebenaran absurd untuk hal-hal yang berada di luar jangkauan indera manusia. Sementara itu, akal berfungsi sebagai alat untuk memahami pesan wahyu dan mengelola urusan duniawi. Ibnu Rus dalam Pas Al-Mokal menegaskan bahwa kebenaran wahyu tidak mungkin bertentangan dengan hasil penalaran akal yang sehat. Selanjutnya mengenai adab dalam pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahmawati. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Andina. Pemirsa, kita memasuki topik hangat yang itu adab dalam pembelajaran. Mengapa ini penting? Karena salah satu ciri khas pendidikan Islam adalah penekanan pada adab. Ilmu tanpa adab dianggap berbahaya karena kecerdasan tanpa karakter hanya akan melahirkan keangkuhan dan kerusakan. Adab mencakup disiplin diri dalam menyucikan hati. Sebelum seorang murid menerima ilmu, ia harus memastikan hatinya bersih dari penyakit hati seperti sombong dan dengki. Lalu ada islamisasi ilmu pengetahuan. Gerakan islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai respon atas hegemoni pemikiran barat yang sekuler. Ilmu pengetahuan modern saat ini seringkali membuang unsur ketuhanan dari metodologinya, yang mengakibatkan manusia merasa menjadi pusat segalanya. Proses islamisasi dilakukan melalui 2 langkah utama. Pertama, isolasi.
mengidentifikasi dan memisahkan elemen-elemen pandangan hidup barat yang bertentangan dengan Islam seperti sekularisme dan materialisme dari disiplin ilmu yang ada. 2. Infunsi, memasukkan nilai-nilai tauhid dan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka ilmu tersebut. Lalu ada konsep manusia terdidik. Output dari kependidikan Islam adalah pembentukan insan kamil, manusia yang mencapai puncak kesempurnaan potensinya. Ia adalah sosok yang seimbang, tidak berat sebelah antara urusan dunia dan akhirat. Seorang insan kamil memahami peran gandanya sebagai Abdullah, hamba Allah yang tunduk beribadah, dan sebagai Khalifatullah, wakil Allah di bumi, yang bertugas mengelola alam secara profesional dan penuh kasih sayang. Pendidikan dalam Islam ingin memastikan bahwa seorang tidak hanya tahu dan bisa melakukan sesuatu, tetapi benar-benar menjadi pribadi yang saleh. Lalu, apa sebenarnya Islam dan keragaman? Rizkia akan merangkumnya untuk Anda. Baik, terima kasih Rahmawati. Pemirsa, hakikat pendidikan yang mencakup 3 aspek, tarbiyah, tahlim, dan tahdib. Istilah pendidikan dalam bahasa Arab memiliki kedalaman makna yang tidak terwakilkan sepenuhnya oleh kata education. Yang pertama, tarbiyah, menekankan pada suatu proses pengasuhan dan pengembangan potensi bakat manusia agar tumbuh secara optimal. Yang kedua, tahlim, menekankan pada aspek pengajaran, yaitu transmisi kognitif berupa fakta dan informasi. Yang ketiga, tahdib. Menurut Naqwi al-Atas, ini adalah istilah yang paling komprehensif. Tahdib adalah proses penanaman adab yang membuat seseorang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya, sehingga tercipta keadilan, ketertiban dalam dirinya maupun masyarakat. Selanjutnya ada landasan teologis. Seluruh bangunan pendidikan ini berpijak pada fondasi wahyu yang kuat. Ayat pertama yang turun surat Al-Alaq 1-5 dimulai dengan kata perintah Iqra atau bacalah. Ini menegaskan bahwa literasi, observasi, dan menuntut ilmu adalah kewajiban teologis pertama bagi umat muslim. Ditambah dengan motivasi dari hadis Nabi SAW yang menjanjikan kemudahan jalan menuju surga bagi para penuntut ilmu. Maka, belajar dalam Islam bukan lagi sekedar kewajiban akademis, melainkan bentuk ibadah yang paling agung. Dengan hadis Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan illa jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Semoga presentasi ini bermanfaat. Saya Rizkia Handayani, kembali ke Elsa di studio. Laporan yang sangat luar biasa dari rekan-rekan di lapangan. Dari laporan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa integrasi ilmu dan nilai-nilai Islam merupakan kunci dalam melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mulia dalam adab dan akhlaknya. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Demikian spesial report hari ini. Saya Elsa Maulida mewakili Andina Maulidina, Rahmawati, dan Rizkia Handayani dari Program Studi Teknologi Pendidikan kelas 4B pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.